Pengacara FPI makin terpojok dan akhirnya gagal paham antara korupsi dan terorisme. Aziz Yanuar, pengacara FPI yang kini makin repot karena sulit membela FPI. Hampir tidak ada dalil-dalil kuat untuk mempertahankan FPI. Membela ormas bajingan memang sulit bisa menang. Membela orang yang salah memaksa otak bekerja keras, namun akhirnya terbentur dan tak berdaya juga. Dan yang membelanya serasa pengen membenturkan kepalanya di tembok. Aziz mengaku heran dengan polisi yang masih mengingatkan FPI dengan sejumlah permasalahan. Bagaimana tidak, sejak organisasi ormas ini makin menjadi-jadi, maka pastilah akan banyak masalah. Dan ini mulai dari kasus Ahok yang memaksa Ahok sebagai penista agama. Dan nampaknya mungkin ini adalah karma. Apapun itu, apa yang dituai itulah yang dipetik. Aziz kepingin FPI tidak usah dikait-kaitkan dengan berbagai masalah karena sudah dibubarkan. Namun fakta yang ditemukan di Densus 88 tentu saja tidak bisa dibantah. Adanya anggota FPI yang diduga terlibat terorisme adalah hal yang harus diproses hukum, dan siapa saja yang terlibat tentu harus diproses juga. Dan jika memang Munarman terlibat seperti yang disampaikan Ahmad Aulia, anggota FPI yang berbaiat dengan kelompok teroris, maka hukum tetap berjalan. Dan ini semua upaya aparat menegakkan hukum dan juga menjaga NKRI, karena bahaya laten terorisme sudah kita saksikan di beberapa negara Timur Tengah dan telah memporak-porandakan negara itu. Semenjak kemunculannya, FPI memang selalu merepotkan masyarakat. Razia sepihak, persekusi, melarang tempat ibadah agama lain, demo dan mengeluarkan kata-kata kasar, dan seolah-olah FPI itu merasa sebagai polisi syariah dan bahkan merasa mewakili Islam. Namun sayangnya imam besarnya terlibat chat porno. Maka dengan begitu justru FPI ini sejak kemunculannya dialah yang sudah bikin repot. Maka kalau Aziz Yanuar mengeluh, itulah yang harus diterima, karena selama ini FPI sudah merepotkan masyarakat. Tidak tahu ya menanggapi seperti apa, karena tidak ada FPI lagi. Jadi kita bingung, sudah bubar masih saja dibawa repot dan ribet, kata Aziz Yanuar. Sebagaimana ciri khas makhluk yang berideologi kadrun, ketika dirinya berkasus atau menanggapi suatu kasus selalu membandingkan dengan kasus lain, dan itu sebagai upaya untuk menggambarkan dirinya yang benar, sementara tuduhan yang mengarah kepadanya dirasa tidak benar. Misalnya dalam hal ini FPI selain sudah dibubarkan, juga rekeningnya diblokir, kemudian Rizik juga sudah diproses di pengadilan, dan yang terakhir ditangkapnya anggota FPI yang berbaiat dengan teroris. Lalu menyebut nama Munarman, yang artinya Munarman juga diduga terlibat juga dengan kegiatan teroris internasional. Nah, Aziz tidak mau FPI mendapat tekanan lantaran sudah dibubarkan. Kemudian Aziz menilai bahwa perlakuan ini tidak adil jika membandingkan dengan organisasi yang katanya di dalamnya banyak terdapat koruptor. Jika dua kata kunci yang bisa ditelaah, koruptor dan terorisme, sehingga muncul pertanyaan, jika misalnya banyak anggota FPI yang terlibat terorisme, maka apakah lebih baik daripada mereka yang melakukan korupsi? Jika logika berpikir tidak dikerahkan dengan tepat, ya tentu saja modelnya kayak kadrun-kadrun itu. Sepertinya FPI ini menyinggung PDIP karena sempat ia menyebut bahwa yang masih eksis organisasinya dan banyak koruptor, dihasilkan bahwa sampai-sampai terkait bantuan kemanusiaan juga digarong, tapi Aman Sentosa saja tuh tidak dibubarkan, tidak diblokir rekeningnya dan diteror. Aman deh pokoknya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kasus Juliari Batubara terkait bansos, dan dia dari PDIP, namun tentu saja ia langsung dipecat. Korupsi dan terorisme sama-sama kejahatan, dan yang namanya kejahatan tidaklah lebih baik. Kejahatan tetap perbuatan buruk. Maka kalau ada yang terbukti korupsi, ya ada pasal-pasalnya, diproses hukum dengan alat. Demikian juga dengan terorisme, maka kalau Munarman dan beberapa anggota FPI terlibat dengan jelas tindakan terorisme, pastilah diproses hukum. Dan tidak tepat kalau dikatakan lebih baik dituduh teroris daripada koruptor, karena tindakan teror juga sangat merugikan, bukan hanya korupsi. Pelaku terorisme bisa saja mendapatkan pendanaan dari tindakan korupsi atau bahkan pencucian uang, sehingga kejahatan itu saling melengkapi. Dan kalau sudah saling melengkapi, tentu bahayanya lebih sangat besar daripada kudeta sandiwara. Apalagi pemblokiran rekening FPI yang begitu banyak masih dalam pendalaman. Dan kalau misalnya ditemukan ada oknum pejabat yang ikut terlibat mendanai FPI,
dan ternyata uang yang diberikan ke FPI adalah hasil dari cuci uang alias hasil korupsi, maka ini pasti sangat fatal sekali, sehingga memicu munculnya kalimat teroris dan koruptor bersatu hancurkan Indonesia. Jadi semoga pengacara FPI itu adil sejak dalam pikiran, kalau tidak ya repot mulu. Begitulah kura-kura.